Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat Nudiratalk, sobat ekspor Nudiratalk. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga nih, ya. Imut enggak deng, udah punya istri, udah punya anak ini. Namanya Bang Muhammad Syahrul. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mana kabar Pak sehat Nur? ya? Ya, Bang Syahrul sehat Alhamdulillah ya? sehat Pak, sehat, Sehat ya. Alhamdulillah. Jadi usia berapa Bang Syahrul nih? Tahun ini tepat 27 tahun Pak. 27 tahun. Alhamdulillah. Oh, 27 Iya, tahun. Kita berkecimpung di bisnis ekspor ya. Bang iya, Syahrul. Alhamdulillah. Bacakan Mungkin Bang Syahrul sudah. ini usianya 27 tahun. Sekarang juga melakukan beberapa kegiatan ya bisnis dan khususnya juga mempunyai keterampilan skill ya dalam bisnis online bisnis for ekspor gitu. Ya, bisnis online yang dimanfaatkan untuk bisnis ekspor. Ya, ada tentang SEO, ya tentang FB Ads, ya kemudian juga bagaimana melakukan research di pasar ekspor melalui secara online, ya kemudian juga memanfaatkan platform digital ya yang bisa dimanfaatkan untuk kita bisa berbisnis ekspor. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi teman-teman para sahabat Nudirato ya. Nah, baik Bang Sarul, barusan saya baru serintas nih memperkenalkan diri. Boleh dilanjutkan barangkali Bang Sarul memperkenalkan diri Boleh, boleh kepada Pak. teman-teman sahabat Nudirato. Baik, terima kasih Pak Nur atas kesempatannya saya diundang di Nudira Talk episode kali ini. Sungguh it's an honor ya Pak. Saya bisa diundang oleh guru saya sendiri. Jadi teman-teman sekalian, Pak Nur ini memang sudah menjadi mentor lah bagi semua eksportir. Jadi suhunya para eksportir lah. Ya, ya. Eksportir muda biasanya diajarin sama Pak Nur nih. Nah, saya juga kebetulan punya kesempatan dulu sejak tahun 2013 awal mula kuliah dulu. Saya ikut seminar Pak Nur pertama kali waktu itu di Depok, saya masih ingat. Saya belajar, ya ngikutin lah ya pelan-pelan apa sih itu bisnis ekspor gitu ya. Sehingga terus menerus belajar sehingga akhirnya bisa berhasil dalam waktu 8 bulan lah, 8 bulan sampai setahun. Sejak pertama kali belajar saya bisa pecah telur ekspor. Telur pertama ekspor itu ya dalam waktu 8 bulan. 8 bulan Pak. Ya, betul Pak. Itu juga dengan bantuan banyak orang dan ya tentu bertanya terus ke Pak Nur nih day by day. Untung Pak Nurnya juga mau diganggu terus. Itu ya merupakan sebuah privilege lah bisa berkenalan dengan Pak Nur. Oke, jadi awalnya saya tuh kuliah tuh jurusan teknik perminyakan, Pak. Teknik perminyakan, Masya Allah. Yang diekspor minyak berarti, Bang. Wah, saya berharapnya sih itu, Pak. Cuman ya itu kan di industri yang memang saya ingin tuju lah di awal ya. Tapi lambat laun setelah harga minyak turun, terus saat kuliah juga saya melihat banyak potensi-potensi. Nggak cuma minyak yang bisa diekspor, banyak produk-produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Nah, itu ya, jadi acuan saya lah. Kenapa saya mau memulai bisnis ekspor. Ya. Ya. Baik, Bang Sarul, kalau sekarang kegiatannya yang berkaitan dengan ekspor apa aja yang dilakoni dalam berkaitan dengan ekspor saat ini, Bang Sarul? Saat ini saya bekerja, Pak, masih membangun startup aspenku.com. Aspenku.com ini merupakan marketplace khusus ekspor. Kita membantu para UKM atau UMKM agar bisa memasarkan produknya ke pasar global. Tujuannya itu, tapi kita juga sadar sekarang ini banyak eksportir atau pelaku usaha yang melakukan ekspor itu barang-barang yang
bersifat komoditas ya Pak. Ya. Nah, kita juga mau mencoba mendorong mereka untuk bisa mengekspor barang tersebut dalam produk akhir gitu. Jadi mereka ekspor brandnya mereka sendiri. Belum jadi yang siap dikonsumsi begitu ya, siap digunakan. Ya, betul Pak. Nah, sekarang kan kita banyak eksportir ini cenderung mengekspor produk-produk yang bersifat komoditas, terus atau memproduksi brand dari orang lain yang ada di luar negeri gitu ya Pak. Nah, sehingga cenderung mereka itu perang harga di sini. Jadi siapa yang paling murah itu yang dapat order gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi nggak ada keunikan atau keunggulan produk yang bisa dimunculkan ya, karena barangnya memang barang hasil alam ya, barang mentah gitu ya. Kebanyakan ya, begitu. Betul. Nah, betul Pak. Jadi Bang Sarul ini dengan tim di aspenku.com ingin mendorong ya supaya teman-teman bisa mengekspor produk olahan, produk jadi kalau yang jadi langsung dijual kepada end user, end customer. Nah, betul, gimana Pak. ceritanya itu? Kan itu memanfaatkan digital platform ya, platform digital. Nah, gimana ceritanya tuh? Bisa orang yang punya produk seperti itu bisa kemudian dikenal oleh calon pembeli di luar negeri, kemudian bisa memasarkannya ke sana. Gimana ceritanya, Bang Sarul? Oke, jadi dari pengalaman yang saya dan teman-teman di aspenku.com, kita pernah melakukan yang pertama, pasti kita mencoba penetrasi pasar di luar negeri itu, kita harus menguasai marketnya dulu, Pak. Jadi misalkan kita melakukan riset, pertama kita melakukan riset di negara tersebut, kira-kira produk apa yang paling banyak peminatnya dan bisa kita produksi. Gitu. Contohnya di Amerika itu ada produk-produk seperti kerajinan atau hiasan rumah lah ya, yang biasanya home decor lah ya, home decor itu bisa diproduksi di Indonesia, Pak. Dan untuk diekspor ke Amerika itu sangat kompetitif, bahkan jauh lebih kompetitif dibanding produk-produk dari negara lain. Jadi di situ kita bisa mengambil irisannya. Yang pertama kita lihat keunikan dari produk yang ada di Indonesia, terus kita bisa menambahkan historinya, terus ya yang berkaitan dengan nilai tambah dari produk itu sendiri, sehingga produk kita juga di sana bisa lebih baik ya, mendapatkan exposure dan juga nilainya, harga jualnya. Lalu tapi sebelum ke sana juga saya dan teman-teman pertama kan pengen tahu ya, kita nggak bisa produksi dalam jumlah banyak dulu, sehingga kita mau mencoba pasar dengan jumlah yang sedikit-sedikit. Itu kita lakukan, kita pajang produk-produk yang ada di Indonesia ini, kita pajang di marketplace yang ada di luar sana. Di luar negeri. Kalau di Amerika yang paling besar ya Amazon, terus ada eBay, ada Etsy. Nah, kita pasang di sana, lalu kita lihat, kita iklankan juga. Nah, setelah ada order 1-2 kali, baru kita consider untuk memproduksi lebih banyak dan kita jual lagi di sana secara masif, begitu Pak. Oke. Jadi memang memanfaatkan digital platform yang ada di luar negeri ya, yang ada di negara tujuan yang kita tuju, gitu ya. Betul Pak, ya betul. Ya, jadi bisa kita operasikan dari sini begitu ya, tanya tetap di Indonesia begitu ya. Nah kalau produknya ada di mana? Produknya apakah dikirim dulu ke Amerika atau ada tetap di Indonesia? Jadi untuk pertama bisa dengan dua cara, opsi ya Pak, cara. Yang pertama, produknya ada di sini, kita lebih bisa mengontrol barangnya dan juga ordernya ya. Nah itu dan modalnya juga tidak terlalu besar. Tapi kelemahannya kalau ada order 1-2 kan ongkos kirim jadi mahal ya.
Iya, Pak. Ya, Kalau tapi di satu sepanjang dua, itu masuk buat uji coba boleh-boleh aja ya. ya betul. Itu boleh-boleh aja, Pak. Kita nggak apa-apa dapat margin sedikit. Yang penting kita dapat basis customer-nya dulu, Ya, ya, sehingga kalau udah proven produknya terjual, ya baru kita kirim dalam jumlah barang ke negara tersebut. ya. Nah, opsi yang kedua ini sangat menarik dan profitnya juga cukup besar dan menggiurkan sebenarnya, Pak. Jadi misalkan kita ekspor 1 ton atau 1.000 pieces kerajinan ya atau home decor, itu profitnya bisa hampir setengah kontainer, Pak. Setengah Oh kontainer ya. atau 1 kontainer Hmm. lebih lah malah. Kalau untuk produk komoditi gitu. Iya, dibanding produk komoditi. Komoditi. Oh, padahal cuma Jadi, sedikit aja gitu ya. Buat iya, padahal komoditi juga. jumlahnya sedikit. Ya, ya, Jadi ya. ini yang harus kita tekankan ke teman-teman semua, Ya. bahwa ekspor komoditas itu ya sebenarnya udah nggak Hmm. zaman gitu, Pak. Itu udah Ya, old ya, school ya. ya. Dan apalagi di Indonesia sebetulnya orang-orangnya sangat kreatif ya, punya berbagai macam produk di berbagai daerah ya. Ya, selain Iya, makanan betul. ya, selain makanan jadi juga contoh home decor apa nih Bang Sarul? Apa termasuk umpamanya spray, sarung bantal, taplak meja gitu masuk kali ya juga ya? Nah, itu masuk, Pak. Cuman Hmm. saya lebih prefer emang yang ke contoh-contoh ya, produk yang berkaitan dengan kayu, dengan rotan, Hmm. Oke, bambu, ya. terus Bu, ada oh ya, ya, ya. Jadi yang seperti memang orang Indonesia tuh emang punya keahlian gitu, Pak, di situ. itu, ya, ya. Dan banyak variasinya juga ya, banyak Ya, betul. desain-desainnya sebagai baik. Nah, kemudian apa bedanya kalau kita jualan di platform digital yang di dalam negeri, umpamanya di marketplace yang ada di sini dengan digital platform yang ada di luar negeri, ada beda nggak? Atau orang yang punya pengalaman di sini gampang aja tuh switch-nya gitu? Sebenarnya kalau udah paham dan eh, udah biasa mengoperasikan marketplace di Indonesia, Hmm. untuk bisa adaptasi ke marketplace di luar negeri itu mudah banget, Pak. Hmm. Mereka kan udah terbiasa mempunyai produk-produk yang memiliki kualitas baik, terus foto-foto yang dipajang juga di marketplace-nya juga sangat baik. Ya, ya. Nah, itu bisa menjadi modal awal sih, Pak, sebenarnya untuk bisa masuk ke Hmm. pasar global. Lebih mudah ya, masuknya lebih mudah karena sudah paham. Maksudnya jauh lebih mudah, Pak. Paham. Di Ya, yang perlu antaranya kita mungkin hmm, mulai dari membuat foto produk ya itu juga sudah ya. Jadi kalau untuk masuk ke pasar global sebenarnya banyak sih yang harus dipertimbangkan ya, atau ya. yang perlu disiapkan. Nah, apa aja tuh? Seperti barcode, Hmm, nah, deskripsi yang pertama, deskripsi skripsi produk harus dalam ya. bahasa Inggris atau bahasa di mana marketplace itu berada ya, Pak. Jadi contoh Ya, di Brazil ya kita pasang kita dengan lokal ya. deskripsi Nah, bahasa lokal Brazil. Nah, terus setelah deskripsi, terus foto produk eh, yang sesuai dengan ketentuan dari platform tersebut. Jadi eh, bedanya kalau di sini tuh orang masang foto di marketplace itu banyak tulisannya biasanya, terus hmm, banyak warna-warni gitu ya. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu mereka nggak suka yang seperti itu. Ya hmm, harus yang latarnya putih, terus eh, gambarnya jelas ya, dan nggak dilebih-lebihkan gitu ya. apa Nah, adanya ya. Hmm, apa adanya. Lalu setelah foto kita harus menyiapkan barcode. Nah, ya. barcode ini ya banyak jenisnya ya. Di tiap Hmm, negara juga kadang berbeda-beda. Barcode fungsinya ya untuk apa ya namanya ya, ya ibaratnya sebagai mudah kode lah ditelusuri untuk ya, mudah ya ditelusuri mudah juga. ditelusuri produknya itu Hmm, ada di mana begitu. ya, dari Setelah trace. barcode juga, setelah barcode ya kita harus comply dengan aturan-aturan lain lah dari setiap Hmm, marketplace itu. hmm. Oke. Nah, eh
Kemudian hal kritis apa itu yang biasanya dihadapi orang ya sehingga dia mempengaruhi dia sukses atau tidak sukses. Kemudian ada yang kelihatannya gampang aja tuh dia jualan di marketplace di luar negeri laku terus booming gitu. Tapi juga ada yang bukan sedikit juga yang gagal itu Bang Sarul. Apa itu hal yang kritis apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang belum berhasil tuh? Jadi sepengalaman kami Pak, itu gimana kita konsisten dalam melakukan daily activity ya Pak. Yang pertama kita misalkan punya strategi A, coba kita lakukan itu dalam jangka waktu 1-3 bulan. Nah kalau memang belum optimal kita adjust saja, kita cari mana formula yang paling tepat untuk agar produk kita itu bisa laku gitu ya. Dan yang paling utama itu sebenarnya market research. Kita harus melakukan riset apakah produk ini memang ada demand-nya atau tidak gitu ya. Jadi jangan kita menjual produk-produk yang emang nggak disukain di negara tersebut. Jadi kita memang harus tahu dulu. Sekarang tools-tools untuk melakukan market research itu juga sudah cukup banyak dan mudah digunakan. Meskipun berbayar, ada yang berbayar dan juga ada yang gratis, itu bisa kita manfaatkan gitu Pak. Nah itu lalu setelah market research, terus kita melakukan aktivitas yang rutin dalam melakukan pemasaran, lalu kita juga harus beriklan. Beriklan itu suatu keharusan di zaman digital sekarang, karena itu yang mempengaruhi gimana produk kita bisa dikenal lebih luas di luar sana. Jadi iklan juga harus diingat. Budget iklan di Indonesia dan budget iklan di luar negeri juga tentunya berbeda ya Pak. Nah jadi kita misalkan di Indonesia kita beriklan misalkan 200.000 per hari. Nah kalau di sana yang optimal mungkin bisa harus $50 per harinya. Jadi kita harus menyesuaikan. Tapi dengan budget yang kita keluarkan $50 per hari, kita berharap ya yang tentunya lebih ya dari itu. Dan itu ada hasil ya dengan begitu ya. Ada Pak. Semua yang kita lakukan itu ada hasil. Jadi setiap beriklan itu nggak selalu kita patokannya balik lagi jadi duit. Nah, itu bisa balik lagi dalam bentuk database dan juga yang penting itu database sih Pak. Ya, jadi bisa langsung tapi tidak langsung ya. Artinya itu juga akan menjadi manfaat dan jadi offset juga nantinya ya. Betul. Ya, jadi prinsipnya berdagang memanfaatkan digital marketing atau digital platform untuk ekspor ini nggak bisa cuma posting kemudian berharap keajaiban barang kita laku, nggak begitu ya. Ya ada effort, ada upaya yang harus dilakukan oleh teman-teman. Tadi Bang Sarul mencerita satu, yang penting harus ada strategi. Mau benar, mau salah, tapi itu pilih dulu strateginya ya, jalanin dulu. Ya baru nanti dikoreksi di tengah. Kemudian harus riset pasar. Tidak bisa kita menjual produk yang maunya kita sendiri, karena kan kita mau jualan ya. Jadi yang harus dilihat adalah keinginan si pembeli. Ya, seperti apa mereka maunya gitu. Nah, banyak barang-barang kita bagus, tapi kalau di sini bagus. Nah, mungkin begitu dipasarkan, istilahnya dalam bisnis ekspor itu harus ada product adaptation, ya, adaptasi produk, mengadaptasi sehingga menyesuaikan dengan keinginannya pasar. Ya, kemudian tadi Bang Sarul cerita juga harus ada iklan, ya, ada iklan, harus ada budgetnya berarti untuk itu, ada biayanya, ya. Kemudian juga harus ada daily activity yang terus dilakukan konsisten. Ya, tidak mungkin kita hanya posting kemudian berharap keajaiban barang itu laku aja gitu ya. Tidak itu ya, Mas Sarul, itu yang penting. Poin penting. Betul Pak. Saya catat ya. Oke. Nah,
eh, ya tadi udah dicontohkan apa-apa yang dilakukan ya. Kemudian eh, ya biasanya hal buruk apa itu yang dilakukan oleh teman-teman yang tidak berhasil umpamanya. Sehingga dia ya banyak cerita juga ya di antara teman-teman yang berhasil ada juga yang tidak berhasil. Nah, itu hal buruk apa yang mereka salah melakukannya, Pak? Itu Bang Syarul. Oke, jadi misalkan yang tadi ya Pak, mereka gampang mudah menyerah, Hmm. misalkan ya mereka udah keluar modal untuk memproduksi barang misalkan, lalu udah menyimpan produknya di luar negeri, terus melakukan posting, melakukan pemasaran dengan budget sekian misalkan. Tapi di tengah jalan nggak sesuai dengan rencana yang ditetapkan di awal gitu ya. Hmm. Eh, Penjualannya tidak ada, terus eh, ya ya yang menimbulkan kerugian lah untuk Ya, ya. si pengguna tersebut. Lalu yang harus kita lakukan sebenarnya tetap aja lakukan pemasaran, tapi Hmm. angle-nya diubah. Diubah. Oke. Ya, jadi kita harus memposisikan juga sebagai customer, Hmm. gimana sih kita mau menerima produk ini. Kalau produk itu emang uh, dari segi manfaatnya sudah bagus, terus Hmm. dari segi risetnya juga sudah bagus, itu Ya. kita tinggal mengubah cara kita beriklan atau cara kita memasarkan produknya. Hmm. Ya. Nah, Jadi, sekarang juga di zaman digital ini, Pak, iklan itu nggak cuman dilakukan dari sisi platform sosial media ya, Pak, atau hmm. dari iklan di marketplace tersebut. Kita Hmm. juga bisa memanfaatkan key opinion leader atau Hmm. influencer di negara tersebut. Hmm. Nah, itu influencer di negara tersebut juga bisa menerima order-order dari luar negeri, Luar contohnya negeri. dari Indonesia. Oh, ya, ya, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan, nah mereka kita bisa approach baik manual atau melalui marketplace influencer. Nah, sekarang Hmm. juga ada Pak Profesi influencer baru juga. itu ya. Hmm. Iya, udah ada marketplace-nya sekarang. Jadi Hmm. kita tinggal booking di marketplace, terus Hmm. ya si influencer bisa ngambil pekerjaan yang kita tetapkan Ya. gitu. Sesuai dengan budget kita itu tentu ada tarif-tarif Sesuai yang dengan berbeda budget. itu ya. Wah, Ya, itu betul. Ya. itu bedanya ini apa eksportir milenial sama yang zaman saya itu ya, saya nggak paham ya. Iya. Oh, jadi satu jangan mudah menyerah ya, karena itu biasa ya barangkali ya di dalam bisnis memanfaatkan ada platform digital for export juga bisa jadi pada saat awal belum tentu langsung berhasil ya. Gitu. Ya, Jadi harus betul, Pak. cari formula yang tepat ya, formulasi yang tepat dan itu basisnya harus data ya, basisnya data ya. Ya. Kita sampai nanti ketemu. Jadi biasa aja kalau memang belum berhasil di awal itu biasa ya. Nanti ada yang mungkin ada yang langsung ketemu ya formulasinya, ada yang perlu proses dulu. Nah kemudian yang baru itu memanfaatkan influencer di negara tujuan. Gitu ya, Iya, bahkan ada betul. marketplace influencer sekarang. Wah, luar biasa. Nah, kemudian ini kan juga banyak ini teman-teman ya dari generasi milenial atau bahkan sekarang Gen Z ya, generasi Z ya yang masih sangat muda tapi pengen masuk ke bisnis ekspor. Dan di antara mereka juga ada yang berhasil, misalnya ya, ada yang langsung berhasil ya, ada yang melalui proses. Kemudian apa ini pesan-pesan Bang Sarul nih buat mereka nih gimana mereka harus apa berdasar pengalaman gimana ininya melakukan tahapannya supaya jangan sampai buang-buang waktu juga ya dan kegagalan itu kan bikin kita jadi turun semangat ya. Nah, supaya Ya, jangan salah jalan gimana Bang Sarul? baik. Jadi sejak awal saya berkecimpung di dunia ekspor ini, Pak, Hmm. tentunya mindset untuk mendapatkan profit yang 2 kali lipat, 3 kali lipat itu coba dibuang dulu, karena Hmm. kita ibaratnya harus memikirkan bagaimana produk itu emang
kita menawarkan produk itu harganya itu memang ya segitu gitu ya. Yang sudah jadi market ekspor itu atau market global itu juga punya harganya tersendiri gitu. Jadi buyer itu cenderung sudah tahu di tiap bulan itu harganya berapa. Ini contohnya untuk produk komoditas ya Pak, atau produk-produk yang memang sudah eksis lah. Contohnya di rempah-rempah. Saya pernah mendapatkan inquiry dari luar negeri untuk cengkeh, harganya itu karena cengkeh itu atau semua rempah-rempah, hampir semua komoditas itu harganya fluktuatif di tiap bulan, ada musimnya. Sehingga kita juga harus tahu di bulan ini harganya berapa, di bulan sekian harganya berapa. Jadi kadang teman-teman eksportir, calon eksportir atau eksportir pemula ini nggak mengetahui itu Pak. Jadi mereka dapat permintaan, terus nyari suppliernya di internet, di Google, dapat suppliernya, ternyata suppliernya juga trader lagi. Nah, sehingga mereka mendapatkan harga pokok itu yang sudah tinggi berkali lipat dari harga awalnya. Itu yang perlu kita pelajari terus-menerus. Jadi teman-teman tuh harus lambat laun pasti tahulah supplier yang paling benar itu di mana. Atau ya yang lebih baik lagi ya kita sendiri yang memproduksi barangnya. Begitu. Nah, terus jadi buat teman-teman sekalian yang sedang berjuang untuk mendapatkan kontainer pertamanya atau order pertamanya, pesan saya ya terus saja berjuang, terus lakukan yang sudah diajarkan oleh para mentor-mentor, khususnya yang ada di channel ini, di Nudira Talk dan Nudira Learning Center. Program-programnya banyak sekali yang berkaitan dengan ekspor. Lakukan saja semua aktivitas dan tugas-tugasnya, ya kelak nanti order itu akan datang sendiri. Dan ingat juga rezeki juga sudah ada yang mengatur. Itu sih Pak. Ya, Bang Sarul. Ya, jadi teman-teman begitu ya. Lupakan dulu untuk pengen dapat untung besar di awal ya gitu. Yang penting lakukan dan tidak mau memang harus terjun ke dunianya. Nggak bisa kita seperti ada jadi pemain tapi ada di luar gitu. Cuma memanfaatkan ada pembeli, ada penjual, nanti kita mempertemukan, jarang yang berhasil yang begitu. Betul nggak Bang Sarul ya? Ya, jadi harus terjun. Sehingga tahu seluk-beluknya satu produk sampai detail tentang harganya, tentang mutunya dan sebagainya ya. Sesudah itu nanti juga akan ketemu jalannya kemana nyari barang yang paling baik, sumber yang bagus, yang harganya murah ya, sehingga juga mampu bersaing di pasar ekspor. Jadi ini memang sesuatu yang harus dilakukan ya, bukan cuma di akan dapat hasil dengan pekerjaan yang ringan, tidak ya. Bisnis ekspor itu butuh perjuangan ya, seperti juga bisnis yang lain harus dilakukan dengan sepenuh hati ya, kemudian juga mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Begitu kira-kira Mas Sarul ya. Nah, ini saya jadi betul Pak. Jadi orang tua jadi. Ya baik, barangkali ada closing statement dari Bang Sarul juga selain itu buat teman-teman yang udah jadi eksportir atau juga yang masih ingin terus mengembangkan diri atau juga yang baru mau masuk ke bisnis ekspor. Ya, buat closing statement dari saya buat teman-teman sekalian yang masih belajar dan mengikuti proses untuk mendapatkan order pertama atau order berikutnya, mulailah pikirkan bagaimana Indonesia bisa mengekspor brandnya sendiri, janganlah komoditasnya terus Pak. Karena kita harus membesarkan brand-brand dari Indonesia. Nggak cuma hanya produknya saja, tetapi
brandnya yang memiliki nilai tambah lebih sehingga kita bisa eksis jauh lebih besar ke depannya. Baik, oke, terima kasih ini Bang Sarul ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, para sahabat ekspor, sahabat Nudira Talk ya. Jadi ini adalah episode ke-28 ya. Jangan lupa tolong di-subscribe ya YouTube channelnya Nudira Learning Center. Kemudian juga di-like. Silahkan kalau yang ingin komen ya, jangan lupa komen. Dan mau bertanya juga boleh. Nanti pertanyaannya teruskan ke narasumber kita ya, kemudian juga di-share ke teman-teman yang lain ya, barangkali mereka memerlukan tayangan ini, dan juga jangan lupa lonceng notifikasinya. Baik, itu untuk episode kita kali ini. Terima kasih banyak Mas Heru, sukses terus ya, mudah-mudahan juga bisa sukses juga Pak Nur ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.